Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas nama Bertanding Seru Lepa, kelas 1C semester 1, Fakultas Fisip Sosiologi, akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai populis dalam perspektif global. Populisme dalam demokrasi modern paling baik dilihat sebagai seruan kepada rakyat terhadap struktur kekuasaan yang mapan dan ide-ide dan nilai-nilai dominan masyarakat. Demikian pula Kasmude dan Cristobal Rovira Caldwasser memperkenalkan volume yang diedit tentang populisme di Eropa dan Amerika dengan menyatakan bahwa jumlah sarjana populisme telah meningkat berlipat ganda dan mungkin bahkan lebih jauh dari konsensus definisi dalam komunitas ilmiah. Terdapat 3 poin penting dalam memahami penyusunan kembali hegemoni Laclau dan Mauve, yaitu yang pertama, teori hegemoni Laclau dan Mauve bersifat linguistik dan materialis, secara simultan, simbolis, dan efektif. Dalam karya mereka, istilah wacana tidak hanya merujuk pada kata-kata dan gagasan, tetapi menunjukkan semua sistem praktik bermakna yang membentuk identitas subjek dan objek melalui konstruksi antagonisme dan penggambaran batas-batas politik. Yang kedua, dari sudut pandang ontologis, tekanan Laclau dan Mauve pada wacana dan artikulasi diskursif hanya masuk akal terhadap cakrawala dislokasi sosial politik yang terus-menerus menunjukkan beroperasinya suatu realitas yang menandai batas-batas sosial politik. Apa yang mereka sebut hegemoni terdiri dari perjuangan Sisyphean permanen untuk mengatasi dislokasi kegagalan dan krisis yang dihadapi proyek-proyek politik dari dalam. Terus yang ketiga, antagonisme dan perjuangan sangat penting karena semua proyek hegemonik pada akhirnya menghadapi batas-batas politik diskursifnya. Populisme selalu melibatkan konstruksi performatif identitas populer dari pluralitas tuntutan demokrasi. Dalam pengertian itu, rakyat selalu merupakan sesuatu yang secara surut menanda kosong yang perlu dipanggil. Panggilan performatif yang menciptakan apa yang seharusnya diungkapkan. Konstruksi rakyat adalah konstruksi radikal yang merupakan agen sosial seperti itu dan tidak mengungkapkan kesatuan kelompok yang diberikan sebelumnya. Dan ada 2 pertanyaan muncul dari asosiasi Laclau tentang demokrasi dengan konstruksi rakyat, yaitu yang pertama, jika populisme dicirikan oleh kaum pleb yang mengklaim sebagai satu-satunya demo yang sah, bisa dibilang klaim ini tidak dapat ditopang oleh produksi logis dari kekosongan saja. Ia harus memiliki beberapa bahkan retroaktif landasan sosiologis serta memasukkan logika artikulatorisnya prinsip normatif rakyat sebagai demos, sebagai pemegang hak berdaulat. Yang kedua, pertanyaan kedua mengacu pada implikasi demokrasi dari klaim rakyat sebagai satu-satunya pemegang kedaulatan yang sah. Lefort sependapat bahwa demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Namun, lanjutnya dalam imajiner politik demokrasi, kekuasaan adalah tempat kosong,
sehingga mereka yang menjalankan otoritas publik tidak pernah dapat mengklaim untuk benar-benar mendudukinya. Demokrasi dipegang atau ditopang oleh ketegangan antara dua prinsip. Di satu sisi, kekuasaan berasal dari rakyat. Di sisi lain, itu adalah kekuasaan, bukan siapa-siapa. Ada pula teori Laclau klaim nama pemimpin peran sebagai penanda kosong. Inti dari teori Laclau adalah klaim bahwa nama pemimpin mengambil peran sebagai penanda kosong. Dalam populisme, semacam papan tulis kosong, di mana rakyat menginvestasikan makna dan keinginan mereka dan yang mengkristalkan rantai ekuivalen. Tuntutan-tuntutan yang bersama-sama dan secara antagonistik menciptakan suatu umat. Maka berpendapat bahwa pembacaan pemimpin ini, atau lebih tepat namanya sebagai penanda kosong. Yang berikutnya ada juga populisme sebagai performa. Maksud dari populisme sebagai performa bertujuan untuk menambah landasan teoretis dari sekolah. Populisme kinerja dengan menunjukkan dan mengeksplorasi 3 masalah penting yang diabaikan, yaitu yang pertama, ingin memahami peran tubuh sebagai media representasi kerakyatan yang tepat. Kedua, berpendapat bahwa kekuatan kinerja populis berakar pada fakta bahwa para pengikut percaya bahwa persona pemimpin itu sendiri mewujudkan identitas mereka sendiri, bukan dalam ide tetapi dengan cara fisik yang konkret. Dan yang ketiga, untuk menampilkan tubuh pengikutnya dengan cara yang bertentangan dengan politik normal, untuk mengeksplorasi representasi tubuh populis dan non-populis. Tubuh adalah salah satu instrumen yang paling efektif, dan representasi politik ini adalah dukungan fisik untuk pertunjukan politik karena memungkinkan politisi untuk berbicara, memberi isyarat dan menghasilkan ekspresi wajah. Dengan demikian, tubuh adalah media yang ideal untuk mengaktifkan emosi dan menghasilkan identifikasi. Yang berikutnya, populis kepresidenan Amerika Serikat masa Donald Trump. Dalam membandingkan dirinya dengan Andrew Jackson, Trump mengatakan bahwa Jackson adalah presiden rakyat dan pemilihannya terjadi pada saat pemungutan suara akhirnya diperpanjang untuk mereka yang tidak memiliki properti. Dilihat dengan cara ini, klaim atas otoritas populer berdasarkan perluasan pemilih ini paling ironis datang dari seorang petahana yang kehilangan suara populer dan berusaha untuk membatasi hak pilih. Namun Trump sangat memenangkan suara pria kulit putih. Memang klaim Trump atas otoritas populer tampaknya benar bagi banyak pendukung yang melihat Amerika nyata atau kelas pekerja. Kepresidenan populis di Amerika Serikat harus diartikulasi dan diperkuat melalui berbagai situs yang berbeda agar bermakna sebagai ekspresi populisme. Dalam jangka panjang, Partai Republik adalah kendaraan yang paling penting bagi perkembangan populisme sayap kanan. Kaum populisme selalu mengklaim mewakili rakyat secara keseluruhan, meskipun klaim seperti itu tidak akan pernah benar. Tetapi klaim tersebut mungkin berubah dari berlebihan menjadi paradoks. Dalam kasus populisme sayap kanan di Amerika Serikat, disinilah salah satu paradoks nyata
yang terlibatkan oleh kritikus liberal populisme seperti Moe, sistem konstitusi James Madison yang dirancang untuk melawan kontrol mayoritas dan untuk menentang hasrat populer adalah yang mengantarkan Trump ke gedung. Maka kinerja tubuh yang populis harus dipahami sebagai kontras dengan bentuk kinerja biasa atau layak yang berusaha menyampaikan kinerja kompetensi teknokratis. Dengan demikian, populisme dan teknokrasi adalah dua kutub yang berlawanan dari spektrum politik, di mana kinerja politik diselaraskan melalui tubuhnya sendiri. Seorang pemimpin mampu membawanya, seolah-olah tindakan transgresif dengan para pengikutnya akhirnya masuk ke dalam ruang-ruang kekuasaan, di mana mereka yang